Halo, selamat malam, Selamat malam, Pak bro. Hans. Halo, selamat malam. Suara saya Wah, jelas ya? gemar ya. Suara jelas, wajah juga jelas, sangat jelas. Jelas ya? Ini saya siapa? Mbak Wong Kampui. Kalau saya kan udah klimis, Nih, masih mau lebih panjang nih, Pak Hans. gitu ya. Good. Baik, Gimana, sehat ya? sehat-sehat, puji Tuhan, Pak Hans. Hmm. Kita mulai aja Bobot mungkin, Pak Hans. bertambah, apa? Baik. Ya, Eh, oke. Bo- Siap. bobot, bobot nanti pasti bertambah, Pak Hans. Hmm. Yang penting saya ya. Oke lah. Baik, selamat malam Oke. semua yang menyaksikan IG Live ini. Ya, sungguh senang pada hari ini kita akan mulai IG Live perdana dari eh, akun GKI Pekanbaru. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh bersyukur karena kita semua boleh sama-sama masih mengalami pemeliharaan Tuhan, masih mengalami berkat dari Tuhan, ya. Dan kita boleh berkumpul bersama dan kita boleh sama-sama belajar satu dua atau satu bagian kecil dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hans Wisang. Sebelumnya mungkin saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang memampukan kami untuk boleh berkumpul bersama pada malam hari ini. Dan kami bersyukur hamba-Mu Pendeta Hans Wisang telah Engkau izinkan untuk boleh melayani kami semua dalam diskusi pada malam hari ini. Ya. Mohon Tuhan berkati, biarlah acara diskusi pada malam ini berjalan dengan baik dan Tuhan tolong koneksi internet juga supaya tidak mengganggu jalannya live pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Ya. Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Amin. sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Ya, kita bersyukur kembali kita boleh berkumpul dalam tayangan perdana IG Live GKI Pekanbaru. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur juga karena di kesempatan malam ini hambanya yang luar biasa, ya, senior saya ini, abang saya ini, koko saya ini ya, Pendeta Hans Wisang boleh melayani kita, ya. Jadi pandemi corona ini ada bagusnya, ada jeleknya ya. Jeleknya ya kita jadi susah semua, nggak nyaman. Tapi bagusnya adalah orang-orang yang biasanya sibuk, yang biasanya susah untuk diminta hadir pada lebih gampang, apalagi lewat apa jaringan online gitu ya. Jadi kita bisa di mana aja bisa berkumpul dengan siapa aja. Nah, Pendeta Hans Wisang ini adalah salah satu yang saya yakin kapabilitas, kualitasnya, dan beliau ini sangat sibuk ya. Selain di yayasan, beliau ini juga seorang dosen di STT Trinity Parapat, tempat saya dulu juga pernah melayani selama 6 bulan ya. Beliau ini luar biasa gitu ya. Nanti perkenalan lebih jelas siapa beliau, saya persilahkan Pak Hans Wisang untuk boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam materi. Oke, makasih, Bro Joseph. Apa namanya? Ya. Saya bukan orang yang luar biasa. Orang bilang saya biasa di luar, gitu ya. Cuman sekarang nggak di luar, sekarang di dalam. Di dalam ya. Nggak kedengaran ya. Suaranya nggak kedengaran Pak Hans. Mungkin sambungan Pak Hans. Ya. Halo? Kurang apa Kalau sinyal. saya sendiri masih dengar, tapi ada beberapa teman yang Oke. mengatakan tidak Mengatakan kedengaran. enggak. Sinyalnya mungkin kurang. Oke. Gimana? Kalau di luar sini sudah lebih kedengaran? Saya sih sudah, dari tadi saya mendengar dengan jelas. Mungkin teman-teman boleh Ya, kasih komentar, sudah jelas atau belum? sudah kedengaran. Gimana?
Halo, ada yang Ya, menyapa dengan chat halo. Saya halo ya, juga. ya. Nah, sudah tuh ya, ada yang bilang sudah dengar ya. Sudah ya? Oke, Dengar. Oke, Pak oke. Hans. Boleh Ya, diulang sedikit, Pak Hans. diulang dikit. Jadi pelayanan saya yang sekarang ini sedang kami mau kerjakan adalah ke Pulauan Talaut. Kami pelayanan misi di sana, ini kantong Kristen, tetapi kami ingin ada penginjilan ulang di sana, kerjasama dengan gereja, pemuritan, dan pembinaan masyarakat. Salah satu yang kami sedang kerjakan dan syukur sama Tuhan 2 bulan ada di rumah, saya dan istri latihan Ya. masak. Karena rencananya mau buka rumah makan, kafe, Oh, rumah kafe. warung. Ya, warung nasi rempah. Supaya lewat Wah, uang makan itu kami boleh ngajak masyarakat Talaut makan makanan yang sehat, tapi juga yang oke. gaul gitu ya, anak-anak muda, Ya, dan sekaligus akan berfungsi sebagai tempat pembinaan, pelatihan, dan berbagai training lainnya lah. baik, baik. Jadi dua bulan ini kami latihan bikin nasi, kemudian kasih ke pedagang-pedagang di pasar, kasih Oke. free kepada mereka yang buka puasa. Baru masuk hari ini, kami lagi latihan untuk jual. Mumpung belum Wah, datang ke sana, jual. iya, Jajakan ke iya. warung. Nah itu aja dah yang sedang kami kerjakan. Tolong doakan Ya, supaya kami pelayanan ini doakan, Pak. mungkin bisa. Oke. Ya, Sip. wah, memang memang Pak Hans ini luar biasa, bukan cuma biasa di luar. Luar biasa karena pelayanannya itu sampai memikirkan orang-orang di Talaut. Ya, terima kasih banyak Pak Hans. Kami akan doakan dari sini dan kiranya terus boleh dipakai Tuhan luar biasa menjangkau Hmm. sebanyak mungkin orang-orang di sana. Ya, baik Pak Hans, Ya. kita mungkin boleh mulai saja ya. Hari Oke. ini kita akan membahas, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sangat relevan dengan keadaan kita, yaitu ya kita semua mengalami penderitaan lah istilahnya. Meskipun mungkin tidak kadar atau derajat penderitaannya itu berbeda-beda, tapi yang pasti semua dari kita terdampak ya dari pandemi corona ini. Nah, kebetulan Pak Hans ini juga adalah ahli, saya boleh katakan ahli, karena beliau mempelajari secara khusus perjanjian lama, Bapak Ibu ya. Dan perjanjian lama itu memiliki beberapa tema penderitaan yang sangat luar biasa. Di antaranya yaitu di dalam kitab Ayub. Kebetulan Pak Hans malam hari ini akan membahas dari sana, dan saya sendiri sangat senang boleh menjadi co-host bersama Pak Hans, karena memang tema penderitaan ini adalah bagian dari studi saya di S2 gitu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang filsuf Yunani yang namanya Epicurus. Orangnya tidak kurus, saya percaya Bapak Ibu. Namanya saja Epicurus. Ya, dia pernah mengatakan satu diktum atau satu teori demikian. Apakah Allah itu ada? Kalau Allah itu ada, mengapa masih ada penderitaan? Kalau ada penderitaan, berarti tidak ada Allah. Nah, kira-kira demikian ya. Kalau ada Allah, kenapa masih ada penderitaan? Nah, buktinya di hadapan kita realitanya ada penderitaan, ada kesulitan, ada penganiayaan, dan lain-lain. Nah, itulah bukti bahwa tidak ada Allah. Maka teori ini dipakai sama filsuf-filsuf modern barat, diantaranya mungkin Leibniz, Bapak Ibu, dan kemudian kalau saya tidak salah, Bertrand Russell ya juga pernah mengatakan atau mengucapkan teori demikian untuk mendukung gerakan ateisme dia. Dan memang Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang namanya penderitaan itu kalau kita cuma menonton atau kita mendengar, ya itu mungkin kita sudah merasa waduh kasihan. Tapi kalau kita yang mengalami, nah itu sangat menggoncangkan iman. Saya ingat seorang Yahudi yang namanya Elie Wiesel, ya, dia salah satu survivor dari Holocaust atau pembantaian orang Yahudi oleh Jerman, Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua, ya, dan dia menulis novel yang luar biasa, Naik atau Nach dalam bahasa Jerman, ya, dan dia benar-benar mengatakan dalam novel itu jelas tergambar bahwa bahkan dia pun sudah kehilangan iman Yahudinya. Paling tidak dia masih mengaku Yahudi, tetapi
keyahudian dia iman pada Yahweh sudah mulai bergeser karena penderitaan yang dia alami sendiri. Dan kalau kita lihat di Barat, banyak sekali yang sekarang menjadi ateis. Kenapa demikian? Karena dunia Barat termasuk, Eropa Barat termasuk wilayah yang paling menderita karena Perang Dunia Kedua. Nah, jadi ini tema yang luar biasa gitu ya, tentang penderitaan. Ini nggak main-main. Kalau kita cuma menonton, nggak mengalami, kita nggak merasa. Tapi kalau sudah merasa, wah, menggoncangkan iman. Makanya senang sekali Pak Hans boleh melayani kita melalui pembahasan kitab Ayub tentang penderitaan. Mungkin saya persilakan Pak Hans untuk mulai menyampaikan apa yang sudah beliau persiapkan buat kita. Oke, terima kasih. Kita mulai saja. Tema atau judul dari apa yang kita mau bicarakan sengaja diambil dari sosok Philip Yancey. Mungkin banyak yang tahu, mudah-mudahan ya, kenal sosok ini yang banyak nulis buku, dan salah satu buku yang terkenal dia yang perdana juga salah satu yang yang lama ya, Where is God When It Hurts, ya. Jujur saya belum pernah baca buku tersebut, cuma baca resensinya aja karena nggak pernah dapat bukunya. Ya. Saya rasa terjemahkan bahasa Indonesia ya. Ya, kayaknya sudah. Nah, cuman saya nggak pernah baca. Tapi lihat-lihat resensinya, kira-kira tahu isinya lah dengan sosoknya dia. Jadi sengaja diambil karena kita lagi membahas tentang penderitaan, hurts ya, membahas tentang sakit, rasa sakit karena macam-macam alasan tentunya. Jadi tema ini saya berikan juga subtemanya sebenarnya adalah penderitaan dan fokusnya kepada orang benar karena sosok Ayub kan sosok orang benar. Jadi penderitaan orang benar dari perspektif kitab Ayub. Ya. Kenapa kitab Ayub? Karena pertama, kitab Ayub ini memang bicara tentang realitas penderitaan dari tokoh utamanya, yaitu Ayub. Tema sentral, boleh kata demikian. Dan tokoh utama ini menderita dengan suatu penderitaan yang kalau boleh banding-bandingkan dengan penderitaan-penderitaan yang pernah kita dengar ataupun alami di dunia ini, mungkin tidak banyak orang mengalami penderitaan sedahsyat Ayub. Bukan tidak ada, mungkin tidak banyak yang seperti Ayub atau bahkan yang melampaui penderitaan Ayub. Itu kalau banding-banding ya, tentang sakitnya lah, tentang perasaannya lah, dan sebagainya. Jadi ini tokoh yang sangat menarik untuk diselidiki sebenarnya. Lalu yang ketiga, alasan ketiga kenapa kitab Ayub saya pilih, karena Ayub sebagai sosok tokoh utama itu kan menderita dalam konteks dia sebelumnya disebut sebagai orang saleh, orang benar, orang yang dekat dengan Allah, orang yang punya kepekaan. Kalau baca pasal 1 Ayub ayat 1-5, itu bicara tentang dirinya, ya, tentang sosok dirinya yang saleh. Selain dia sosok dirinya juga yang punya propertis banyak, kaya, termasuk salah seorang yang paling kaya pada zamannya, gitu ya. Tapi juga seorang yang saleh, takut akan Tuhan dan punya kepekaan yang tinggi sekali. Tapi dia mengalami penderitaan. Jadi pertanyaannya adalah kenapa orang benar seperti Ayub bisa menderita? Ya, begitu. Atau kalau pertanyaannya dari sudut pandang Pak Yosef sebagai seorang systematic theologian gitu ya, pertanyaan teodisi kan, di mana Allah? Atau Allah ada di mana ketika menderita? Itu teodisi. Teodisi ya. Wah, putus-putus. Ya, sebentar Bapak Ibu, kita menunggu, kayaknya ada masalah jaringan ini di Pak Hans. Halo? Ya, Pak Hans, silakan Pak. Sesuatu yang berputar, saya pikir terhenti suara saya. Tidak dengar ya? Terhenti suara. Ya. Terhenti sudah. Oke, ya, ini ya sinyal di Indonesia kayak begini ya. Iya, Oke. Jadi pertanyaan teodisi, di mana Allah ketika orang benar menderita? Lalu kalau dikaitkan dengan hikmat, karena Ayub ini salah satu dari sastra hikmat di dalam Perjanjian Lama bersama Amsal dan Pengkhotbah, gitu ya. Saya nggak punya waktu untuk membahas tentang kitab Ayubnya secara formal, tapi sastra hikmat. Jadi pertanyaan tentang kenapa Ayub menderita, kenapa orang benar menderita, di mana Allah ketika orang benar menderita, dikaitkan dengan pertanyaan dari sastra hikmat, siapa yang dapat memberi jawab yang benar, gitu ya. Siapa sumber hikmat sejati untuk menjawab permasalahan ini? Nah, itu yang kita coba pikirkan pada malam hari ini. Nanti tentu berharap diskusi, masukan, tanya jawab, bahkan saya berusaha sesingkat mungkin
supaya waktunya lebih banyak untuk kita bisa bertanya jawab gitu ya. Bukan berarti saya pinter menjawab, karena ada host yang saya kira lebih mendalami itu ya di dalam studi-studinya. Karena studi saya lebih umum ke yang lama. Oke. Jadi kalau kita bicara pemahaman umum tentang penderitaan, sebelum masuk ke dalam penderitaan orang benar, penderitaan ada di dalam dunia dari sudut pandang orang Kristen, dari sudut pandang Alkitab. Penderitaan ada di dalam dunia karena dunia ini berdosa. Dunia berdosa dan ada di bawah penghukuman Allah. Saya percaya kita mengamini ini semua, ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Alkitab mengajarkan di Perjanjian Baru Roma 3:23, semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau semua manusia sudah berbuat dosa, itu berarti termasuk kita yang orang Kristen juga dulu orang berdosa. Walaupun oleh anugerah Allah kita diselamatkan, diampuni dosa, tetap masih tinggal dalam dunia ini, masih bisa jatuh lagi dalam dosa. Berarti orang saleh, orang benar seperti Ayub pun juga orang berdosa. Dan karena semua manusia berbuat dosa, maka semua manusia bisa mengalami penderitaan. Mudah-mudahan logika secara umum ini bisa diterima, ya. Kecuali orang punya worldview yang beda mungkin, ya, yang tidak melihat penderitaan sebagai realitas begitu, atau realitasnya semu dan sebagainya. Jadi penderitaan ada dalam dunia ini berdosa, ada dalam hukuman Allah, dan karena semua manusia berdosa, maka kita semua wajar saja kalau mengalami penderitaan, baik penderitaan yang umum, sakit penyakit yang biasa, mengalami kesusahan ekonomi karena situasi yang sulit, atau bermacam-macam kendala, ya. Jadi itu saya kira pemahaman umumnya. Nah, kalau lebih spesifik pemahaman umum tentang penderitaan ini, saya akan mengatakan begini, dunia menderita akibat kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia berdosa. Ya, jadi itu akibat dosa. Karena manusia berbuat dosa, melawan Allah, lalu serakah menguasai dunia ini, akhirnya dunia ini rusak. Ya, ekosistem rusak misalnya, hutan ditebangi sehingga dapat banjir, itu umum sekali kita bisa memahami itu. Ya, hutan-hutan ditebangin, banjir dan dan sebagainya. Pemanasan global, semua yang terjadi itu akibat dosa kan, akibat keserakahan manusia. Dan Alkitab mengatakan juga, mengajar kepada kita, Tuhan bisa pakai akibat dosa itu sebagai bagian dari hukuman Tuhan atas keberdosaan manusia. Jadi akibat yang sekaligus dipakai Tuhan menghukum manusia, saya pikir tujuannya simple. Manusia sadar bahwa perbuatan dosa mereka harus dipertanggungjawabkan. Ya, mereka merusak dunia, mereka kena akibatnya. Jadi nggak harus penghukuman yang aneh-aneh, ya. Tapi penghukumannya lewat akibat dosa ditimpakan kepada manusia berdosa. Oke, dunia menderita karena manusia tertentu berbuat dosa. Jadi kemungkinan pemahaman spesifik yang kedua adalah dunia menderita karena manusia-manusia tertentu. Mungkin yang punya kuasa, mungkin yang punya kemampuan, berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa, lalu orang lain kena akibatnya. Jadi, di dalam dua hal ini, orang benar tidak imun. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, Allah tidak membuat orang benar spesial selalu terlindungi. Tentu Tuhan bisa melindungi, dan ada contoh-contoh dalam Alkitab Tuhan melindungi. Ya, sosok-sosok seperti Daniel, kalau ingat kitab Daniel, ya, dilindungi dari singa. 3 teman Daniel dilindungi dari dapur perapian. Tapi jangan lupa, mereka masuk dulu dapur perapian. Mereka masuk juga ke goa singa, ya, walaupun akhirnya singanya nggak jadi makan. Mungkin Daniel terlalu tua, terlalu kuat, terlalu kurus gitu, dagingnya alot gitu ya, singanya nggak nafsu gitu ya. Oke, orang benar tidak imun karena penderitaan, dari penderitaan jenis ini, ya. Jadi ini penderitaan-penderitaan yang kita harus akui, mudah-mudahan perspektif kita sama, ya. Semua orang mengalaminya, dan orang benar, orang saleh, orang Kristen, saudara dan saya mengaku percaya Tuhan Yesus, tidak kebal terhadap penderitaan yang ada dalam dunia. Kenapa? Karena dosa secara umum. Kedua, karena akibat dosa yang Tuhan izinkan menimpa dunia ini, dan karena kita masih tinggal dalam daging, dalam tubuh kita ini, walaupun jiwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, saya berharap semua pendengar
ya. Ya. Kita semua sudah anak-anak Tuhan yang punya keyakinan iman, dosa kita sudah diampuni, tapi selama kita masih tinggal dalam daging, kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita masih bisa merasakan penderitaan karena dosa, maka masih bisa sakit, masih bisa kena kecelakaan, musibah, dan sebagainya. Oke, jadi secara spesifik seperti itu. Dan sekarang kalau kita masuk kepada penderitaan orang benar, jadi saya langsung aja masuk ke Ayub, ya. Kenapa orang benar menderita? Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab sebagian, tapi sekarang saya ulang dari sudut pandang orang benar. Kenapa penderitaan orang benar bisa menderita? Satu, karena orang benar masih hidup di dalam dunia berdosa. Jadi dia masih bisa mengalami apa yang dunia alami. Ya, itu pertama. Kedua, karena ada ulah orang-orang berdosa tertentu, terutama mereka yang punya kuasa, punya kepemimpinan, punya kepintaran untuk merekayasa tertentu, untuk melakukan yang membuat penderitaan terjadi di mana-mana. Dan orang Kristen pun bisa kena, ya, anak Tuhan pun bisa kena. Yang ketiga, kenapa orang benar bisa menderita? Ya, kita bisa katakan karena kita sendiri kadang-kadang masih berbuat dosa, masih bermain-main dengan yang nggak benar, misalnya, ya. Kadang-kadang kita moralitas kita, integritas kita pertaruhkan dengan apa? Kita lebih melirik kepada hal-hal yang membuat kita serakah, mata kita melihat sesuatu yang kita inginkan. Dan karena kesalahan kita itu, kita harus nanggung akibatnya. Dan jangan lupa juga, waktu kita menderita, waktu kita berbuat dosa atau berbuat kesalahan, ada Allah yang mengkoreksi kita, dan Allah bisa memakai akibat perbuatan dosa kita menimpa diri kita, sehingga kita berdosa. Saya ingat satu bukan ilustrasi, satu cerita real yang saya pernah dengar, itu udah 20 hampir 30 tahun yang lalu, ketika saya masih di Surabaya, baru selesai kuliah di Saat Malang, lalu praktek setahun, ya. Itu kebetulan di Surabaya ada sekumpulan orang dari tim TEL, namanya itu penginjilan dari misioner di luar negeri. Ada satu misioner dari Filipina yang berkhotbah, KKR, bikin ceramah, dan saya diminta menjadi salah satu penerjemah. Saya menerjemahkan bapak yang sudah tua ini. Dia menceritakan satu kesaksian karena dia punya pesan buat anak muda. Ya, dia menceritakan begini, dulu saya belum kenal Tuhan, jadi saya ikut kuliah tertentu, dia lulus. Gitu. Kelulusan itu diserayakan bersama teman-teman nih cowok, ya, bersama teman-teman cowoknya, lalu mereka pergi ke pelacuran. Dia cerita, 1 kali seumur hidup, di usia muda saya, sebelum saya bertobat, saya pergi ke pelacuran, main pelacur. Udah selesai, dia bertobat. Ya, kemudian hari dia bertobat, dia menikah, dikaruniai anak dan sebagainya, hidupnya bahagia sampai satu waktu istrinya kena kanker rahim. Ketika dokter memeriksa kanker rahim itu, dokter bilang ini kena kanker rahim karena ada penyakit menular kelamin. Ada virus di situ yang membuat kanker tersebut. Saudara, misionaris ini dia mengatakan, saya sangat terpukul. Saya berbuat dosa 1 kali itu, berpelacuran, ya. Habis itu nggak pernah lagi, habis itu bertobat. Saya menikah dengan istri yang baik, hidup dia dari keluarga baik-baik. Tapi sekarang, gara-gara saya main 1 kali dosa, istri saya kena akibatnya. Nah itu, apakah dia nggak bicara tentang ini hukuman Tuhan, tetapi ini bicara akibat, dia bilang. Dan saya nggak bisa mengatakan Allah salah atau apa, ini akibat. Yang dia sesali cuman kenapa istri yang kena, kenapa bukan saya. Dia cuman carrier, ya, carrier dari virus tersebut, istrinya yang kena dan meninggal di dalam kanker rahimnya itu. Jadi akibat kesalahan kita bisa menanggung akibatnya, dan Tuhan pakai itu untuk mendisiplin rohani kita, supaya kita bertobat. Nah, jangan lupa, bisa juga kena orang lain, ya, bisa kena orang lain. Jadi walaupun kita sudah bertobat, Tuhan ampuni dosa kita, belum tentu akibat dosa Tuhan angkat. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk jadi satu disiplin rohani, atau mungkin juga bagi bapak tua ini, ketika itu dia sudah tua, saya masih muda, ya. Jadi dia selalu lewat khotbahnya dia itu, dia mengatakan, anak muda, jangan main-main dengan dosa, ya. Lihat contoh saya, ya. Betapa saya menyesali, tapi nggak bisa apa-apain menyesali. Tapi dia mengatakan, makanya hari ini saya sebagai orang tua, selalu mengingatkan, jangan main-main dengan dosa. Oke, jadi itu alasan ketiga, kenapa orang benar bisa menderita. Ya. Alasan yang keempat, alasan yang bagi kita orang Kristen juga diajarkan berulang kali di dalam perjanjian baru adalah
bagian dari pikul salib. Kenapa kita menderita? Karena kita sedang ikut Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan, menyaksikan Kristus, menyaksikan keselamatan, dunia nggak senang. Iblis nggak senang. Dunia ingin membungkam kita. Maka kita mungkin menderita karena pikul salib. Seperti saudara-saudara kita yang di Indonesia juga ada terjadi kan, di daerah-daerah tertentu yang sangat sensitif dengan kekristenan. Ya, di Cina misalnya gitu ya, negara yang terbesar itu dengan kekristenannya juga besar, tapi banyak penderitaan juga, dan negara-negara tertentu ya, Korea Utara mungkin dan beberapa tempat lainnya. Pikul salib adalah bagian dari penderitaan orang benar. Lalu yang terakhir adalah kenapa orang benar menderita. Kadangkala kita nggak tahu, atau dari kita melihatnya nggak jelas alasannya. Ya. Pada waktu tidak jelas alasannya, sebagai orang percaya, kita hanya bisa mengatakan Tuhan mengizinkan. Dan itu yang kita bisa pelajari dari kitab Ayub. Ya. Ayub menderita karena apa? Kalau baca pasal 1, pasal 2 kitab Ayub, silakan yang buka Alkitabnya bisa buka, saya nggak buka Alkitab saat ini ya. Kita bisa baca, Ayub menderita, pertama Ayub menderita bukan karena dia berbuat salah atau berbuat kebodohan, ya. Dia tidak sedang menanggung akibat dosanya, bahkan dia disebut orang saleh. Bahkan Allah membanggakan Ayub kepada malaikat-malaikat, dan di dalamnya termasuk ada iblis yang hadir di situ. Allah membanggakan Ayub sebagai sosok yang saleh. Nah, adapun iblis yang dikatakan justru yang memprovokasi, dan tanda petik memprovokasi Allah dengan mengatakan, Ayub itu saleh karena pamrih, karena kamu berkati dia, terang aja dia jadi saleh, coba diangkat berkatnya. Dari pasal 1 maupun pasal 2, ya, kita bisa membaca bahwa Ayub menderita. Bukan karena sebab-sebab yang 4 tadi. Bukan sebab dari bagian dunia berdosa, walaupun tentu dia di bagian dunia berdosa. Jadi kalau dia menderita secara umum seperti orang benar lainnya menderita, itu wajar. Atau karena ulah orang berdosa, atau karena kebodohan, kesalahan sendiri, ataupun karena pikul salib, karena dia sedang membela kebenaran, katakanlah demikian. Enggak. Berarti dia terkategori yang kelima kan, yang tadi ingat sebabnya nggak jelas. Maksud nggak jelasnya adalah, maksud sebabnya nggak jelas adalah Ayubnya nggak mengerti kenapa dia menderita. Sidang pembaca kitab Ayub, saudara dan saya kalau nanti sudah baca atau belum baca, nanti akan baca kitab Ayub. Pasal 1, pasal 2 menjelaskan kepada kita, Ayub menderita ulahnya iblis, dan diizinkan Allah. Nggak ada alasan lain. Ya. Jadi itu Ayub yang menderita dengan alasan penderitaan dia di nomor 5, bukan nomor 1 sampai nomor 4. Mudah-mudahan masih ingat urutannya ya. Oke. Jadi persoalannya tadi saya sudah sebut, persoalannya adalah Ayub tidak tahu penyebab penderitaannya. Allah tidak beritahukan dia. Kalau kita baca kitab Ayub sampai selesai, sampai kepada 4 pasal terakhir di mana Allah ngomong, bicara, ya, karena Ayub menantang Allah, saya nggak merasa berdosa, teman-temannya menuduh dia berdosa, penderitaan dia karena dosa, dia mati-matian ngotot merasa tidak bersalah, akhirnya dia menuduh Allah, atau dia menggugat Allah, mengatakan, Allah kalau memang aku berdosa, tunjukkan, buktikan itu, kalau enggak, ya engkau bertanggung jawab lah, kira-kira begitu. Allah, kenapa saya diberikan penderitaan? Nggak dapat jawaban. 4 pasal terakhir, dari 38, 39, 40, 41, 5 pasal berarti ya, sampai pasal 42, Allah tidak menjawab kenapa Ayub menderita. Jadi sampai akhir, ketika akhirnya kita tahu pasal 42, Ayub dipulihkan, dia nggak dapat jawaban kenapa dia menderita. Ya. Jawaban pasal 1, pasal 2 itu bagi Ayub misteri, yang tahu cuman kita, yang baca hari ini. Ya, yang tahu cuman sidang pembaca kitab. Ya. Nah, jadi persoalannya dia tidak tahu kenapa dia berdosa, lalu dia bertemu dengan teman-temannya yang sok tahu. Kalau mau dikatakan demikian, 3 teman dia, Elifaz, Bildad, Sofar, ya, di dalam dialog mulai pasal 4 sampai pasal 20-an, ya, 27. Itu 3 teman Ayub berusaha meyakinkan Ayub, kamu pasti berbuat dosa, karena itu kamu menderita.
Iya. gitu ya. Nggak bisa buktikan sampai mereka buat tuduhan palsu. Jadi kalau kita baca bagian-bagian ini tidak mudah dibaca karena bentuknya utama puisi, dalam bahasa puisi, tapi kalau kita mengikuti ada 3 siklus dialog Ayub dengan teman-temannya secara bergantian. Jadi pasal 3 mulai dengan Ayub sedang mengeluh penderitaannya. Di sini Ayub mengeluh bukan karena dia menyalahkan Allah membuat dia menderita, tapi karena penderitaan itu menimbulkan rasa sakit yang susah ditanggung, sehingga dia merasa, aduh, andai kata aku nggak lahir, aku nggak akan rasa penderitaan ini. Andai kata aku mati sekarang ini, aku nggak merasakan penderitaan ini. Jadi ini keluhan seperti orang lagi kena luka, lukanya perih, lukanya nyeri, ya kita mengeluh gitu. Dan saya kira itu wajar saja kan, kalau terjatuh, ada orang yang ambang rasa sakitnya rendah, jadi gampang kesakitan, lalu merintih-rintih. Ada orang yang mungkin kuat. Setiap orang berbeda-beda. Tetapi itu merintih dan mengeluh seperti itu bukan dosa loh ya. Karena itu bagian dari mekanisme kita untuk mengatasi rasa sakit. Jadi pasal 3 Ayub mengeluh. Lalu itu digunakan kesempatan oleh 3 temannya untuk mencecar Ayub. Bahwa Ayub berdosa. Dari mereka mulai mengatakan, Ayub coba ingat-ingat dosa apa kamu lakukan. Supaya kamu cepat bertobat sama Tuhan, nanti dosa diangkat. Saya berbuat dosa. Saya tidak melakukan hal-hal yang melawan Allah dan sebagainya. Sampai pada siklus yang kedua percakapan itu, 3 teman itu mulai lebih kasar, lebih tajam menuduh Ayub. Ya, mengandai-andaikan Ayub berbuat dosa ini dan itu. Ayub tetap bertahan di dalam merasa saya tidak berbuat sesuatu yang membuat dia pantas menerima penderitaan ini. Kalau penderitaannya adalah karena akibat dosa dia. Sampai pada siklus yang ketiga, mereka sudah mengatakan fitnah. Mereka sudah bilang, ini dosa, ini yang kamu lakukan, ini yang kamu perbuat. Jadi sudah ada fitnah, sudah ada hoax di situ, sudah ada macam-macam rumor yang dibangkitkan mereka. Karena mereka sebenarnya nggak bisa buktikan Ayub berdosa apa. Jadi mereka buat-buat saja, ya, seolah-olah mereka jadi saksinya tentang dosa-dosanya Ayub. Nah, jadi ya kita bisa tahu dalam kayak hal seperti ini, Ayub tambah menderita sebenarnya ya. Sudah dia tidak tahu alasan kenapa dia menderita, dia sebagai orang percaya mencoba untuk menerima, kan pasal 1, pasal 2 dia mengatakan Tuhan memberi yang baik, Tuhan memberikan yang nggak baik, Tuhan adalah Tuhan, saya tidak akan memarahi Tuhan atau tidak akan menyesali, Tuhan punya hak, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan, itu kan reaksi dia yang saleh, bukan karena pamrih kan, ya. Tapi ditambah beban istrinya, mengatakan, sudahlah, matilah kamu, kutuki Allah, kan berarti kamu nggak bisa mempercayai Allah lagi lah dalam seperti ini. Dia bilang, kamu perempuan gila, gitu ya. Masakan mau menerima yang baik, tidak mau menerima yang buruk, gitu ya. Lalu tambah 3 temannya yang menuduh dia. Lalu ada tambah 1 lagi, yang namanya Elihu. Itu mulai dari pasal 32 sampai 37. Elihu itu seorang teman yang lebih muda, maka dia tidak ikut di dalam siklus dialog 3 teman yang sepantaran dengan Ayub, koleha-kolehanya Ayub sebagai orang berhikmat waktu itu. Elihu dia mencela 3 teman Ayub yang tidak bisa membuktikan Ayub salah kalau teori mereka adalah Ayub bersalah karena berbuat dosa, Ayub menderita karena berbuat dosa. Maka Elihu mengatakan kalian tidak bisa membuktikan apa-apa, ya. Jadi kalian ini sok pinter, sok tahu, tapi nggak bisa memberikan solusi. Dan Elihu coba kasih solusi yang sebenarnya juga nggak jadi solusi gitu ya. Dia nggak bisa menjawab juga kenapa Ayub menderita. Dia cuma memberikan 1 saran, tapi yang cukup bagus yaitu pragmatis. Ya, jangan tanya kenapa, tanyalah atau coba cari tahu dari penderitaan ini kamu belajar apa. Belajar tentang Allah, belajar tentang hidupmu, comes into term gitu ya. Coba istilahnya Pak Presiden kita Jokowi kan ya, hidup berdamai dengan corona, berdamai dengan COVID sekarang ini. Berdamai dengan penderitaan yang kita tidak tahu alasannya. Kalau penderitaan itu karena dosa, ya bertobat. Itu cara berdamainya kan, bertobat sama Tuhan. Kalau penderitaan itu karena ulah manusia, berdosa, ya mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki dunia yang rusak ini. Tapi kalau penderitaan itu nggak diketahui alasannya apa, ya sudah, berdamailah. Ya, itu dia. Itu Elihu punya jawaban yang cukup pragmatis, tapi pada intinya sebenarnya dia juga menganggap pasti karena dosa, ya. Karena dosa Ayub menderita. Nah, di akhir dialog
perdebatan antara Ayub dengan ketiga temannya, Ayub mengarahkan kata-katanya kepada Allah, ya. Pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31 puncaknya. Di pasal 31 Ayub kalau orang-orang yang belajar perjanjian lama, belajar sastra dari kitab Ayub mengatakan Ayub menulis surat gugatan. Seperti dia melakukan mendakwa Allah di pengadilan dengan mengatakan, Allah, kalau memang aku menderita karena ada dosa atau apa, engkau tunjukkan, engkau buktikan. Kalau tidak, aku gugat engkau. Jadi di puncak pergumulan Ayub, kalau saya boleh katakan pakai istilah saya, belum tentu semua penafsir setuju, hampir dia tergelincir untuk mempersalahkan Allah. Ya, dia belum mempersalahkan Allah, cuman dia mengatakan, coba Allah, engkau buktikan, tunjukkan di mana kesalahanku. Kenapa aku harus menderita? Terprovokasi oleh tiga temannya yang ngotot dia berdosa, padahal dia tidak merasa dirinya berdosa. Oke, jadi Ayub di dalam saat terakhir itu, sebelum nanti Elihu ngomong, habis itu Tuhan ngomong, kalau saya boleh pakai istilah yang sama dengan teman-teman Ayub tadi, juga sok tahu pada akhirnya. Sok tahu penyebab penderitaannya, bukan karena dosa, ya memang pasti bukan karena dosa, bukan juga karena dia punya ulah tertentu. Jadi, ya Allah bertanggung jawab. Jadi ada di pihak Allah, kira-kira begitu. Nah, itu saya katakan dia sok tahu, cuman belum sampai dia meneruskan itu, sudah keburu apa istilahnya disanggah oleh Elihu, dan kemudian akhirnya Allah menjawab. Nah, kalau kita masuk 4 pasal atau 5 pasal terakhir dari pasal 38 sampai 41 masuk 42, di situ Allah menjawab Ayub. Allah menjawab Ayub, tetapi masalahnya adalah Allah tidak menjawab Ayub. Jawaban Allah bukan jawaban terhadap pertanyaan Ayub, kenapa dia menderita. Yang saya sudah katakan dari permulaan, Ayub sampai akhir, sampai dia dipulihkan, sudah nggak menderita lagi, tetap nggak tahu. Flashback ke belakang, tetap nggak tahu kenapa dia menderita. Begitu, tidak dijelaskan di dalam kitab Ayub. Dan Allah tidak menjawab. Allah tidak menjawab, Ayub, kamu ini menderita karena aku uji kamu, misalnya gitu ya. Itu kan pasal 1, pasal 2. Tuhan bilang, oke, iblis silahkan kamu uji. Tapi aku batasi ya, iblis kamu nggak boleh. Misalnya di pasal 1, kamu boleh ambil hartanya, kamu boleh ambil anak-anaknya, keluarganya, tapi jangan sentuh tubuhnya. Di pasal 2, kamu boleh sentuh tubuhnya dengan penyakit, tapi jangan ambil nyawanya. Jadi Allah pegang kendali, ya. Ayub nggak tahu hal itu, dan Allah tidak jawab itu. Ya. Allah tidak jawab kenapa Ayub menderita. Yang Allah lakukan di dalam 4 pasal tersebut adalah Allah memperlihatkan kedaulatannya atas alam ciptaan, di mana Ayub termasuk di dalamnya. Itu jawaban Allah. Ayub, kamu ada di mana waktu aku menciptakan alam semesta ini? Ayub, kamu ada di mana waktu aku menciptakan binatang-binatang yang di dalamnya, di dalam dunia binatang, ada binatang lebih besar dari manusia, yang manusia nggak bisa kendalikan. Ada behemoth, ada leviathan, di Alkitab yang lain dimakan buaya, diserahkan kuda Nil. Tapi ada penafsir mengatakan itu mungkin binatang-binatang mitologi. Artinya binatang-binatang yang pada zaman dulu dianggap sebagai binatang-binatang mitos, binatang-binatang monster begitu ya, yang menguasai dunia kejahatan kayak begitu. Jadi intinya adalah Allah mau mengatakan, Ayub, apakah kamu punya hak untuk mendebat aku? Apakah kamu punya hak untuk menantang aku? Kamu siapa? Kamu ciptaan. Sedang kamu sebagai ciptaan, walaupun dalam Alkitab manusia adalah ciptaan tertinggi, gambar Allah, ya kan, lebih tinggi dari semua makhluk ciptaan lainnya, tetap aja tidak bisa mengendalikan alam ciptaan Allah. Lalu diberi kapasitas kita sebagai gambar Allah untuk menguasai, mengelola dunia ini, menemukan hukum-hukum alam untuk membuat dunia ini jadi dunia yang yang advance begitu, untuk dinikmati manusia dengan budaya, dengan teknologi yang tinggi seperti yang kita alami saat-saat ini, ya. Tetapi kamu tidak bisa kendalikan dunia ini karena kamu bukan Allah. Kira-kira begitu. Intinya adalah jawaban Allah mengingatkan Ayub di dalam posisi sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, ada hal-hal dari Allah yang tidak mungkin dimengerti oleh manusia sebagai ciptaan. Ada batas antara sang pencipta
yang tidak terbatas dengan ciptaan yang terbatas. Belum lagi ditambah ciptaan sudah diwarnai, dirusak oleh dosa yang merusak berbagai aspek kemanusiaan. Dan ternyata jawaban Allah seperti itu sudah cukup buat Ayub menarik gugatannya. Sudah cukup bagi Ayub mengatakan, oke Tuhan, aku menyesali kata-kataku. Engkau punya hak sepenuhnya untuk mengizinkan apapun terjadi dalam diriku, dan aku tidak punya hak apapun untuk mempertanyakannya. Artinya Ayub mau mengatakan, Tuhan kalau engkau nggak jawab aku, nggak beritahu, it's okay Tuhan, karena engkau yang punya hak. Engkau beratas hidupku. Ayub respon seperti itu, menyadari kedaulatan Allah, menyadari dia manusia ciptaan, kodrat sebagai ciptaan, dan ternyata itu sudah cukup. Karena di pasal terakhir, setelah respons Ayub tersebut, Allah kemudian, istilahnya apa ya, vindicate ya, menyatakan, membuktikan Ayub benar, dengan cara, satu, menyalahkan ketiga teman Ayub. Kamu sudah berkata-kata yang nggak benar terhadap Ayub. Maka sekarang minta maaf sama Ayub. Minta Ayub berdoa syafaat gitu ya, supaya aku mengampuni kamu. Jadi Ayub Allah pakai untuk mendoakan tiga temannya yang sudah memfitnah dia. Allah membuktikan dan tetap mempertahankan pandangan yang awal. Allah mengatakan Ayub saleh bukan karena pamrih. Jadi apa tuduhan iblis dipatahkan dengan bukti yang nyata. Realitas Ayub seorang saleh, penderitaan tidak membuat Ayub berubah, dia tetap saleh. Berarti dia Ayub bukan menderita karena berbuat dosa. Dan Allah kemudian di pasal terakhir itu memulihkan Ayub sedia kala. Oke, jadi itu yang kita bisa pelajari tentu secara garis besar saja. Kalau saya berikan kesimpulan, saya ada beberapa poin kesimpulan di sini. Nanti diskusinya lah, silahkan kaitkan dengan COVID-19 gitu ya. Tapi saya kaitkan dengan persoalan seperti ini. Pandemi COVID-19 menimpa banyak orang tanpa memandang ras, suku, bangsa, gender, agama, apapun. Ya, orang benar, orang baik, orang jahat, orang kulit putih, orang kulit berwarna, ras apapun, gender, tidak memandang bulu. Pandemi COVID kena siapa saja. Walaupun yang rentan orang tua, dan anak-anak balita. Tapi semua bisa kena. Jadi bagi orang Kristen, saudara dan saya, andai kata saudara menderita karena kena COVID-19. Dan kita tahu kan di permulaan bulan Maret, April, ya, beberapa hamba Tuhan meninggal. Hamba Tuhan yang saya kenal secara pribadi juga, ya, satu alma mater dengan saya, pernah melayani bersama-sama, meninggal karena COVID-19. Ya, istrinya, suaminya, jadi ada berapa couple, ya, istrinya selamat walaupun yang satu lagi suaminya yang selamat, istrinya yang meninggal, dan beberapa lagi yang meninggal. Jadi nggak pandang bulu. Nah, bagi orang Kristen yang sedang kalau mengalami penderitaan karena COVID-19 atau karena akibat COVID-19 kehilangan pekerjaan, gitu ya, karena COVID-19 ini kehilangan pencarian, bagi kita kategori umum yang pas ya. COVID-19 ini karena apa nih kira-kira? Ada dua kemungkinan kan ya. Ya ini dunia yang rusak ini sehingga juga muncul macam-macam penyakit, dan ini adalah yang Tuhan izinkan akibat dari dosa manusia membuat dunia ini menderita dengan berbagai wabah dan sebagainya, dan bukan hanya wabah ini kan. Sebelum-sebelumnya kan juga ada wabah-wabah lain yang mungkin Indonesia nggak kena banyak. Wabah demam berdarah setiap tahun ada di Indonesia, dan sekarang ini kan juga banyak orang kena. Tapi kan nggak seheboh COVID-19 gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah secara umum, kenapa orang benar ikut menderita? Ya karena bagian dari akibat dosa secara umum. Tapi yang kedua, alasan yang diperdebatkan orang kan adalah, ini ada rekayasa katanya ya. Kan COVID-19 ini ada rekayasa dari Cina kah, dari Amerika kah, dari mana lagi tuh gitu ya. Yang punya lab konspirasi. Dan akibatnya kena pada kita gitu, kena kepada manusia secara umum. Kita bisa katakan dua kemungkinan itulah kenapa ada COVID-19 menyebabkan penderitaan dan orang benar juga ikut menderita. Oke, jadi Allah mengizinkan akibat dosa menjadi hukuman berdosa. Jangan lupa itu. Kalau saudara meragukan dari mana ayatnya bicara tentang itu, nanti selesai ini buka Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Itu bicara tentang orang yang menindas hati nuraninya, yang harusnya bisa melihat Allah ada, tapi menindas kebenaran dengan kelaliman,
Tuhan serahkan mereka kepada kelaliman itu, diperbudak oleh dosa. Oke, jadi jangan bertanya kalau saya ngikuti kata-kata Elihu begitu ya, walaupun saya tidak menyetujui semua yang Elihu katakan, jangan bertanya mengapa saya ikut menderita COVID-19 atau akibat COVID-19 tersebut, tapi bertanyalah bagaimana Tuhan saya menyikapi penderitaan ini. Mungkin bedanya dengan Elihu, ya, kalau Elihu dia bertanya secara pragmatis, fokusnya adalah kepada Ayub. Kalau kita, fokusnya adalah kepada Tuhan. Ya. Dengan mengakui kedaulatan Tuhan, kita bertanya. Kita berpusat pada Tuhan, dan waktu kita bertanya kepada Tuhan, kita siap menerima jawaban. Dan saya kira jawaban Tuhan, salah satunya adalah yang saya di rumah dengan istri sedang belajar adalah mengoptimalkan diri kami di dalam situasi work from home, dalam situasi belum bisa melayani secara normal, bagaimana mengoptimalkan gambar Allah dalam diri kami dengan potensi yang ada. Dan setiap kita juga bisa demikian. Sehingga daripada mengeluh kenapa begini, kenapa begitu Tuhan, kapan Tuhan selesai, lebih baik Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya boleh lakukan untuk menolong keluarga saya tidak stres? Apa yang saya bisa lakukan untuk penghasilan saya yang sudah minim karena di PHK? Berikan kreativitas kepada saya Tuhan, sesuai dengan talenta Tuhan berikan. Mengerjakan sesuatu, mungkin via online, dan bisa dapat penghasilan, mencukupi keluarga, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, misalnya. Atau apa yang saya bisa lakukan Tuhan buat jemaat gereja? Apa yang saya lakukan Tuhan buat masyarakat? Bagaimana saya hidup berdamai dengan COVID-19 ini, dan tetap berdampak bagi kerajaan Allah. Oke, jadi era new normal kita masuki, karena kita sudah mulai masuk di sini ya, dengan optimisme seperti itu. Dengan sikap seperti itu. Oke, saya kira itu sharing saya. Ya, terima kasih untuk Pak Hans yang sudah menyampaikan dengan saya rasa sudah jelas, ya, singkat padat tepat jelas. Ya, oke Bapak Ibu, jikalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ketik di IG-nya, nanti panitia akan sampaikan ke kami. Saya akan tanyakan kepada Pak Hans. Hanya saya ingin mengemukakan beberapa catatan gitu ya, yang menarik dari penyampaian Pak Hans. Yang pertama, ini memang suatu mungkin naluri manusia ya. Kalau ketika ada masalah tuh selalu bertanyanya dua hal. Satu, kenapa Tuhan? Yang kedua, dosaku apa? Itu ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti tanyanya itu dulu. Kenapa Tuhan? Dosaku apa? Seolah-olah itu memang karena Tuhan, seolah-olah itu memang karena dosa. Padahal Pak Hans tadi sudah sampaikan ada 5 hal gitu ya. Jadi bukan hanya Tuhan dan dosa gitu ya. Itu menarik sekali. Dan itu suatu hal yang mungkin perlu kita perbaiki di dalam jemaat gitu ya. Supaya jemaat kita nggak sikit-sikit nyalakan Tuhan atau nyalakan diri sendiri. Belum tentu ya. Belum tentu dua hal itu. Kemudian hal kedua yang menarik, yang mungkin bisa juga menambah wawasan dari Bapak Ibu semua. Bahwa tadi Pak Hans menyampaikan satu hal, kalau nggak salah poin kelima, kejahatan penderitaan itu ada ya nggak bisa dijelaskan gitu ya, nggak bisa dijelaskan karena memang boleh dikatakan tidak ada penjelasan yang bisa memuaskan semua orang gitu ya. Saya teringat ketika studi ada satu filsuf, kalau tidak salah DJ Phillips atau siapa, saya lupa ya, dia pernah mengatakan demikian, filsuf ini, bahwa penderitaan itu tidak harus dipertanyakan. Ada kalanya penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan. Nah, tentu saja filsuf ini berkata demikian karena dia memegang dualisme total dalam kehidupan, ya. Yaitu ada yang baik, ada yang jelek, ada tua, ada muda, ada laki, ada perempuan, ada kebaikan, ada kejahatan, ada good, ada evil, ada happiness, ada suffering. Ya, tentu saja mungkin kita ada yang bisa setuju, ada yang bisa tidak setuju, tetapi ini menarik. Bahwa kita mulai bisa melihat seperti Pak Hans mengutip Presiden Jokowi, ya ini sesuatu yang sudah real ada. Dan mungkin kita tidak usah bertanya lagi, apalagi pakai teori konspirasi, wah ini hasil lab ini itu, jadinya kita seperti kawan-kawan Ayub tadi ya, memfitnah, gitu ya, hoax jadinya ya kan. Akhirnya kita mencari-cari segala macam alasan, dan kita lupa untuk menerima kenyataan bahwa itu adalah bagian dari hidup kita. Nah, ini menarik sekali pernyataan dari Pak Hans, dan juga saya rasa
memang itu adalah salah satu bidang atau satu teori dalam teodisi. Teodisi itu studi tentang penderitaan, ya, yang tadi di awal-awal Pak Hans sampaikan. Baik, mungkin Pak Hans ada yang mau ditanggapi dari poin saya sebelum saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir ya kamu sudah menggarisbawahi juga apa yang saya katakan. Jadi memang jangan sibuk mencari jawaban mengapa, karena memang ada hal-hal yang Tuhan tidak beritahukan. Ya. Jadi itu misteri, jadi kita hanya menjalani dengan percaya. Tuhan nggak pernah keliru kalau mengizinkan sesuatu. Tapi poin yang tadi pertama juga bicara, ya kalau orang selalu kan bilang, menderita kenapa saya gitu ya, apa dosa saya juga bisa. Saya kira poin juga boleh menjadi refleksi pribadi. Boleh. Karena dalam ke sesuatu yang membuat kita menderita itu karena warningnya Tuhan mungkin. Tapi saya pikir itu lebih bersifat personal. Ya, kalau kita punya sesuatu kita kerjakan seperti nggak berhasil terus, kita harus bertanya, kan? Kayak ini memang di dalam kehendak Tuhan, atau ini nggak berkenan kepada Tuhan misalnya. Jadi itu kan bisa jadi. Ya. Oke, itu aja tambahan saya. Baik, ini ada 2 pertanyaan yang saat ini sudah masuk, Pak Hans. Yang pertama, ini pertanyaan ini diajukan ketika tadi Pak Hans membahas ketika Tuhan berkata-kata dengan Ayub dan Ayub seolah-olah pasrah, gitu kan? Karena dia menerima jawaban, padahal jawaban dari Tuhan itu tidak menjawab pertanyaan awalnya, kan? Dia kan bertanya, mengapa bisa terjadi padaku? Asal aku apa? Tuhan menjawab, dan jawabannya nggak menjawab dia, gitu kan? Nah, apakah itu bentuk pasrahnya Ayub pada Tuhan? Oke. Jadi saya nggak tahu definisi pasrah itu apa ya, masing-masing orang mungkin berbeda-beda ya. Tapi saya lebih melihat pasrah dalam pengertian mengakui kedaulatan, mengakui kebesaran Tuhan, membukakan seperti atau duinatur, ya. 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 Sorry Pak Hans, suaranya putus-putus lagi. Ya. 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 Ya, menghilang, jadi nggak masih agak itu ada lag. Masih hilang. Saya masih tidak tahu. Jaringan. Jaringannya saya coba keluar kalau begitu sekarang ya. Ya inilah di rumah tinggal bisa hilang. Padahal saya punya data sendiri karena di saat yang bersamaan istri saya juga ada Zoom. Kami punya tiap malam tuh punya kelompok doa untuk berdoa dan biasanya sampai jam-jam segini akan selesai, tapi saya udah duluan pamit untuk bisa ikut kalian. Mantap Pak. Suaranya? Apa gimana sudah kalau dari saya sih sudah jelas, cuman mungkin dari teman-teman bagaimana? Teman-teman mungkin Bapak Ibu, saya sih sudah jelas. Ada yang bilang sudah kedengaran. Ya, oke. Lanjut Pak. Lanjut atau ngulang? Ngulang maksudnya tadi. Ya. Jadi tentang pasrah tadi. Ya. Oh ya, jadi pengertian pasrah dari pemahaman saya tentang Ayub adalah Ayub mengakui kedaulatan Allah. Pertama. Ya. Ayub mengakui bahwa dia bukan Allah. Dia terbatas dalam memahami. Berarti dia tidak akan memaksa pandangannya dia atau jawabannya dia untuk menjelaskan masalah penderitaannya. Ya. Kan waktu dia menantang Allah dengan mengatakan engkau harus jawab, dia seolah-olah mengatakan jawaban saya bahwa saya nggak berdosa, sehingga penderitaan itu bukan tanggung jawab saya,
itu berarti kan seolah-olah itu jawaban dia. Maka saya katakan Ayub itu sok tahu dalam posisi seperti itu. Tapi sekarang dia tidak lagi sok tahu, karena dia tahu ada Allah yang lebih tahu dari dia. Dia menerima, kalau Allah izinkan atau kalau Allah tidak beritahukan kepada dia apa alasan dia menderita, dia menerima itu. Ya, itu jawaban saya. Kira-kira demikian ya. Tadi ada yang bertanya soal pasrah tadi. Kemudian pertanyaan kedua, ini dari Pak Aglis, cuman mungkin kurang jelas pertanyaannya Pak Aglis, misal minta tolong diketik lagi, karena saya kurang ngerti pertanyaannya itu bagaimana untuk Pak Aglis. Jadi sambil Pak Aglis mungkin mengetik lagi, saya ingin bertanya, Pak, gimana Pak Hans, pendapat Pak Hans tentang teori yang tadi saya sampaikan bahwa penderitaan itu adalah bagian dari dualisme. Jadi memang itu harus ada dan itu selalu ada, dan kita tidak akan bisa minta Tuhan untuk menghilangkannya. Karena itu ketika penderitaan itu tidak ada, maka harmonisasi dualismenya akan hilang. Bagaimana Pak Hans? Pendapat Pak Hans? Iya. Kalau pandangan dualisme itu sebenarnya bukan pandangan Alkitab kan? Itu pandangan dari filsuf yang tentu punya worldview yang berbeda, bahwa dunia ini adalah dunia yang berisikan dua hal, baik dan benar, putih atau hitam, dan sebagainya begitu ya. Alkitab tidak mengajarkan itu. Karena Alkitab mengatakan adanya dalam tanda petik dualisme seperti itu karena dosa. Ya ada pada mulanya hanya Allah. Alkitab mengajarkan satu kebenaran, satu realitas, satu saja. Allah yang benar, Allah yang baik, tetapi Allah yang juga di dalam kedaulatannya, di dalam kehendak bebasnya mengizinkan manusia memiliki kehendak bebas. Sayangnya manusia merespons kehendak bebas itu dengan melawan Allah, lalu jatuh dalam dosa, dan disitulah baru muncul seperti dualisme tadi, muncul yang jahat kan, sehingga ada yang jahat, ada yang baik. Pada mulanya kan enggak, pada mulanya bahkan Kejadian pasal 1 mengatakan pada mula Allah menciptakan semuanya baik. Ya. Tentu pertanyaan bisa dilanjutkan dari mana yang jahat itu ada gitu ya. Tapi itu nanti yang mesti dijawab oleh Pak Joseph sendiri ya. Jadi saya dualisme seperti itu kalau dualisme itu sebagai sesuatu yang kekal. Baik, secara kekal. Kayak Persia kuno dulu ya, yang mempercaya dua kebaikan dan kejahatan yang koeksis, bertarung terus-menerus, dan dunia ini. Halo. Ya, tadi sepertinya putus sessionnya selesai, tulisannya begitu. Iya, jadi IG Live hanya 1 jam itu. Jadi saya terpaksa undang lagi. Karena nggak tahu, saya pikir kenapa bisa putus. Oke. Ya udah. Iya. Kalau Zoom jadi sambil nunggu. Iya. Saya juga baru tahu kalau ini 1 jam. Ya, 1 jam, lebih lama dikit ya. Oke, good. Iya. Saya jadi lupa pertanyaannya apa tadi, dualisme tadi ya. Dualisme udah dijawab ya, saya pikir ya. Iya. Saya rasa sudah. Silakan mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Pak Aglis belum memberikan pertanyaan ini nih. Pertanyaannya bagaimana Pak Aglis? Dan yang teman-teman lain mungkin sambil menunggu. Ya, silakan Bapak Ibu ya. Pak Hans, tadi yang Pak Hans sampaikan itu kalau dalam dunia teodisi itu namanya Agustinian teodisi. Agustinian ya, betul. Ya, bahwa dosa itu adalah prevention of good atau hilangnya kebaikan. Dan kalau dalam dunia teodisi pernyataan Pak Hans ini akan dibantah oleh John Hick. Ya itu sekedar cerita aja. Saya tahu John Hick, ngerti. Ya. Tapi ya itu di luar dari konteks kita dialog pada malam hari inilah. Itu terlalu teknis untuk dunia teodisi. Kalau dibantah oleh John Hick, harus Bro Joseph yang jawab. Bidang ilmunya sama. Ya, luar biasa ya dunia teodisi ini atau masalah penderitaan ini, karena memang penderitaan ini kita alami secara real, makanya kita tidak akan puas hanya jawaban yang mengambang gitu ya, Pak Hans ya. Jadi, ya. Silakan mungkin teman-teman lain ada yang mau ngajukan pertanyaan. Ini mumpung kita bisa mendapatkan pembicara yang pakar PL ini.
Kalau enggak nanti susah nanti jikalau ingin bertanya-tanya nih. Ayo silakan Bapak Ibu. Jikalau ada yang mau bertanya. Pertanyaannya kalau bisa berkaitan dengan materi kita ya. Jadi jangan mengajukan pertanyaan yang beda-beda. Itu nanti dengan Muse Armin aja yang jawab gitu ya. Kalau yang lain-lain. Ya, gimana Bapak Ibu yang lain? Saya tunggu pertanyaannya. Nah, ini ada satu pertanyaan bagus nih. Pak Hans, salah nggak kalau kita mengeluh ke Tuhan kalau kita menderita? Salah nggak ya? Salah nggak? Bisa jawabnya ya dan tidak. Bisa jawabnya tidak salah, tapi bisa juga jadi salah. Tergantung ngeluhnya seperti apa. Karena Mazmur mengajarkan kita, atau mengizinkan kita, atau memberi contoh lewat Mazmur yang namanya Mazmur keluhan, lamentation. Ya. Mengeluh karena bergumul dengan masalah atau penderitaan yang nggak jelas. Bisa. Ya. Jadi seperti saya katakan, alasan penderitaan kan macam-macam. Jadi kita bertemu dengan Mazmur yang mempertanyakan kenapa Tuhan izinkan penderitaan padahal saya hidupnya benar. Nah, itu pertanyaan teodisi tadi ya. Kenapa saya hidupnya benar lalu menderita? Ya. Tapi ada juga Tuhan belas kasih-Mu ya, karena saya menderita saya tahu saya salah. Itu Mazmur Daud di Mazmur 51 kan? Waktu dia mengaku dosa habis berzina dengan Betsheba. Ya. Jadi dia mengeluh dalam pengertian dia sedang merasakan penderitaan, tapi dia mengakui bahwa penderitaan itu berasal dari Allah. Tapi pada saat yang sama dia mohon pengampunan dan belas kasih. Kalau boleh Tuhan ampuni, angkat penderitaan itu. Boleh nggak mengeluh? Boleh. Mazmur mengajarkan kita mengeluh. Tapi mungkin pertanyaannya, loh kan Paulus mengatakan mengucap syukurlah senantiasa, jangan mengeluh dong. Jadi bagaimana? Saya pikir memang paradoks ya, kalau kehidupan iman Kristen kita, iman kita sebagai anak Tuhan paradoks. Di satu sisi kita nggak mengerti sepenuhnya kenapa penderitaan terjadi, sehingga kita mengeluh, dalam arti kita mempertanyakan, ingin tahu lebih jelas, ingin bisa dapat jawaban dari Tuhan. Tapi perhatikan, Mazmur keluhan, boleh katakan semua Mazmur keluhan, tidak berhenti hanya mengeluh kepada Tuhan. Tidak berhenti hanya mengatakan, kenapa Tuhan? Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi di tengah-tengah keluhan mereka, mereka bisa angkat nada sendu mereka menjadi lebih positif. Ya. Jadi ketika mereka sedang, Tuhan, kenapa engkau diam? Kenapa engkau bungkam? Tahu-tahu mereka ngomong, tapi aku tahu Tuhan, engkau dengarkan doaku. Aku tahu bahwa engkau pasti akan jawab aku nantinya. Dia sedang bergumul, belum ada jawaban dari Tuhan, maka dia sedang mengeluh minta jawaban dari Tuhan. Biasanya kan keluhan itu dibarengi dengan permohonan. Dengarlah Tuhan, jawablah aku, tolong aku dari masalahku ini. Jadi apa isi keluhannya, lalu apa permohonannya. Bisa, tadi saya katakan bisa karena dia merasa tidak bersalah, sehingga dia protes sama Tuhan. Atau bisa juga karena dia tahu dia bersalah, Tuhan sedang hukum dia terima itu, tapi dia merasa minta belas kasih pertolongan Tuhan. Tetapi yang intinya adalah dari Mazmur keluhan itu, iman pemazmur tidak hilang. Imannya sedikit goyah, sedikit goyang gitu ya. Istilahnya apa? Apa yang dia tahu tentang Tuhan yang baik itu tidak sinkron dengan apa yang sedang dia alami. Nah, keluarlah Tuhan. Ya. Tetapi karena dia masih punya iman, buktinya dia punya iman apa? Itu kan semua Mazmur keluhan adalah Mazmur doa. Ya. Berarti sama Tuhan kan. Kalau dia sudah nggak punya iman, dia nggak berdoa sama Tuhan. Dia ngeluhnya sama orang lain. Tuhan jahat, Tuhan nggak mau dengar doa saya nggak mau doa lagi. Nah itu hilangnya, imannya mungkin hilang. Ya. Tapi dia masih ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Berarti dia beriman. Dan karena dia beriman, di tengah-tengah ngeluh, dia bisa naikkan satu nada pengharapan, tekad, syukur, bahkan memuji Tuhan. Walaupun karena masih menderita, dia ngeluh lagi. Ya. Terus yang kedua, ya, boleh mengeluh nggak? Boleh. Kenapa? Karena mengeluh itu merupakan bagian dari cara kita, yang tadi saya katakan ya, menahan rasa sakit. Jadi mengerintih. Orang bisa mengertinya mengeluhnya dalam arti merintih. Ya kalau saya lagi jatuh, lalu tangan saya beset, luka, perih sekali. Masa saya harus diam-diam aja kalau memang dengan saya, aduh sakit, itu membuat
rasa sakitnya sedikit berkurang, kan boleh loh. Ya, Ya, walaupun kalau saya laki-laki orang bilang wah cengeng, gitu aja udah sakit, karena dia nggak ngalamin gitu kan. Jadi ya, boleh saya bahas itu kayak Ayub pasal 3. Ya. Jadi boleh, tapi kalau keluhan itu menjadi sikapnya kemudian melawan Allah atau mempersalahkan Allah atau menuduh Allah tidak adil sampai ke situ pada akhirnya, ya itu jadi dosa akhirnya. ah, Itu bukan iman orang benar lagi. Ya, jadi ya, ada batasnya. Lalu kalau dikaitkan dengan Paulus, saya lanjutkan sedikit ya, kan Paulus bilang mengucap syukurlah senantiasa. Ya, Paulus bilang begitu mengucap syukur senantiasa karena itu caranya untuk mengalihkan pergumulan kita dari rasa keluh karena pertanyaan mengapa, ya, menjadi pertanyaan bagaimana. Saya kira demikian. Jadi kita mungkin mulai dengan mengeluh, tetapi kita ingat perjanjian baru mengajarkan bersukacita, bersukacita dan bersyukurlah senantiasa. Karena apa? Karena kita punya Kristus yang sudah mati di salib, dan penderitaannya dia itu membuat kita bisa dimengerti. Nah, Ibrani kan bilang ya, karena dia sudah pernah dicobai, sudah mengalami berbagai penderitaan, dia bisa mengerti pergumulan. Jadi kita waktu mengeluh, manusiawi sekali, tapi di tengah keluhan itu kita diingatkan, ada Kristus yang sudah mati buat kita. Sehingga penderitaan kita, kalau dibandingkan penderitaan Kristus, pasti lebih dahsyat penderitaan Kristus. Nah, di situ menjadi penghiburan, di situ menjadi kekuatan, di situ kemudian kita berani, seperti Rasul Paulus katakan, belajar mengucap syukur. ya. Wah, Dan jangan lupa, luar biasa. ada bagian ucapan syukurnya. Ya, itu dah. Ya, luar biasa nih Pak Hans jawabannya ya. Ini Pak Hans nih diam-diam juga penganut Jurgen Moltmann ini ya. Itu teori Moltmann itu. Allah Gitu ikut ya. menangis bersama kita. Allah ikut menanggung penderitaan bersama kita. Oke Pak Hans, ini ada pertanyaan yang lain. Apa respon kita akan mempengaruhi keputusan Allah untuk memulihkan penderitaan kita? Atau apakah kita tetap dipulihkan walaupun tidak merespon yang baik kepada Allah? Ini pertanyaan yang menarik dan susah jawabnya ya. Ya. Tapi saya percaya Allah bukan berubah karena kita, jadi artinya dia bergantung kepada kita, tetapi Allah dalam passionnya mengerti pergumulan kita. Ya, dia mengerti batas-batas kita. Sehingga di situ saya pikir Allah bisa di dalam kepeduliannya, di dalam belas kasihnya, ya, memperlakukan kita sebagaimana keinginan kita, kebutuhan kita, tetapi tidak selalu demikian. Mungkin ilustrasinya seperti ini ya, kita diminta menjadi orang yang dalam iman bertumbuh. Waktu kita masih imannya kecil, iman kita kanak-kanak, ya Tuhan tahu iman kita masih kanak-kanak, kita mungkin diladeni juga seperti orang dewasa meladeni anak-anak. Tapi pada waktu iman kita seharusnya bertumbuh jadi lebih dewasa, Tuhan perlakukan kita juga lebih sebagai orang dewasa. Ya, saya kalau lihat contoh di Injil, saya ingat kisah ketika Yesus dengan para muridnya menyeberang danau, Yesus tidur karena habis seharian melayani. Itu kisah yang paling jelas di Markus pasal 4, ya, ayat 35-41, dan lalu badai datang. Waktu badai datang, murid-murid ketakutan, mereka bangunkan Yesus, mereka tuduh Yesus nggak peduli. Kok Yesus guru tidur saja padahal kita mau mati nih. Apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus bangun, dia melihat ketakutan para murid, lalu dia teduhkan badainya. Setelah itu baru dia tegur para murid. Kenapa tadi takut, tidak percaya? Ini iman, kalau boleh pakai istilah yang saya katakan, imannya kanak-kanaknya murid, yang belum sungguh-sungguh mengerti, belum sungguh-sungguh mengalami Yesus secara pribadi mereka, sehingga Tuhan jawab seruan mereka, bahkan dalam tanda petik tuduhan mereka, engkau nggak peduli sama kami, ya, dengan menyelesaikan masalah, baru kemudian tegur, lain kali jangan gitu, ya, lain kali kalau masalah datang percaya, aku ada di kapal ini, nggak mungkinlah kapal tenggelam. Itu jawaban saya, bukan jawaban Tuhan Yesus ya. Tapi kira-kira seperti itu. Atau kenapa takut? Kalau kita sama-sama mati masuk surga kok, jangan khawatir. Misalnya begitu juga ya. Artinya jawab saat itu dengan
memperlakukan mereka sebagai orang dewasa, tapi memperlakukan mereka sebagai anak-anak yang memang masih iman kanak-kanak. Tapi beberapa bulan kemudian ada pengalaman mirip, yaitu ketika Yesus suruh para murid nyebrang dulu Danau Galilea karena dia masih berdoa di atas bukit. Tetapi ketika dia berdoa, Yesus melihat dengan mata ilahinya murid-murid mengalami kesulitan. Bukan badai, tapi angin sakal. Angin yang berhenti, sehingga kapalnya nggak bisa maju, nggak bisa kemana-mana, di tengah-tengah danau saja. Lalu dikatakan Yesus kemudian jalan di atas air, menghampiri mereka, dan mereka di tengah-tengah suasana yang gelap seperti itu, menampak Yesus ketakutan, panik, pikirnya hantu. Apa reaksi, apa cara Tuhan Yesus pada waktu melihat para muridnya seperti itu, panik? Yesus tidak selesaikan masalah mereka lebih dulu, tapi Yesus bilang, tenanglah, jangan takut, ini aku. Baru setelah Yesus naik ke atas kapal tersebut, mereka tenang terima Yesus, masuk naik kapal mereka, baru dikatakan, lalu angin sakalnya berhenti, mereka tiba di tepi pantai. Cerita ini sepertinya, kalau dibandingkan cerita pertama, itu menggambarkan bagaimana Yesus memperlakukan mereka kali ini sebagai orang yang harusnya imannya lebih dewasa. Jangan takut, ini aku. Jadi Yesus tidak membereskan masalah yang mereka takuti, tapi Yesus bilang mereka jangan takut. Baru setelah itu, masalahnya kemudian ditolong. Jadi kalau lihat dua sequence cerita seperti itu penggambaran bagaimana seorang Tuhan izinkan dalam tanda petik mengeluh, dalam tanda petik bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan tolong sesuai dengan imannya dia. Tetapi imannya masih kecil maksudnya ya. Tapi Tuhan tolong, tapi pada waktunya Tuhan mengharapkan iman bertumbuh, sehingga kita tidak selalu mengharapkan selesai solusi kita selalu. Selalu ada solusi yang seperti kita inginkan. Solusinya bisa menjadi berbeda sekali. Baik, Pak. Saya baru sadar, saya punya kamera. Kembali. Last question, Pak, karena ini udah mau jam 9 juga. Wah, ini luar biasa ya. Rencana kita 1 jam aja, sekarang mau jam 9 nih. Last question, Pak. Kalau ada orang lintas agama atau agama lain yang bercerita dan bertanya kenapa mereka menderita, bagaimana kita menjawabnya, Pak? Saya pikir kita jawab secara umum dulu. Yang seperti saya katakan tadi. Kita menderita karena dunia ini berdosa. Kalau mudah-mudahan mereka agamanya juga mengakui ada dosa ya. Jadi saya pikir secara umum itu. Ya, jadi bukan langsung bicara, wah karena kamu nggak percaya Tuhan Yesus misalnya, kamu menderita. Kan orang juga. Tapi kalau mencari solusi, kita tawarkan solusi. Kami punya Tuhan Yesus. Yang kami kenal, kami sembah, pemilik dunia ini, yang memberikan jaminan pertolongan, bukan hanya di dunia ini, tapi di sorga. Sehingga itu menjadi solusi yang ditawarkan kepada mereka. Jadi mulai dengan common ground, saya kira. Ya, dan kesempatan mereka bertanya, kalau Roh Kudus bekerja, kesempatan untuk kemudian kita ceritakan Injil. Jawabannya praktis gitu aja ya. Praktis gitu aja. Langsung begitu ya, prakteknya bisa aja pertemanan dulu kan gitu ya. Oke, nanti kita bersama-sama bergumul kita coba cari solusi yang praktis bersama-sama kalau penderitaan ini berkaitan dengan orang banyak. Ya, seperti sekarang ini kan, mungkin kita selain menolong orang-orang di gereja dan di sekeliling gereja kita juga kerjasama dengan lintas agama mungkin di dalam mengatasi akibat COVID-19 ini. Tetapi pertanyaan lebih tajamnya kan kalau sudah dekat, kenapa orang Kristen begitu beriman dan sebagainya? Nah, solusinya kan kita tawarkan. Ya. Oke. Waduh, terima kasih banyak Pak Hans. Wah, luar biasa ya. Kurang lebih 1,5 jam kita berjumpa. Pada rencana cuma 1 jam nih. Jadi final 30 menit. Mudah-mudahan jadi berkat lah ya buat teman-teman di Pekanbaru, menambahkan atau mengingatkan yang mungkin sudah pernah belajar juga ya tentang penderitaan. Ya, gitulah. Ya, oke. Saudara sekalian dikasih Tuhan, ya demikian ya perbincangan kita dengan Pak Hans. Kita berterima kasih sekali lagi untuk segala jerih lelah Pak Hans untuk melayani kita.
Sekaligus juga mungkin kita mengajak Pak Hans kalau udah boleh terbang-terbang, datanglah kemari. Datanglah ke kami main-main, melayani kami lagi. Oh, Gitu apalagi ya. kalau Nah, ada duren, ada apa lagi gitu ya, asik-asik pikiran itu baru. dia. Itu dia Pak Hans. Iya, iya, iya. Bapak Ibu, minggu depan kita akan bertemu kembali di IG Live ini ya dengan judul ataupun tema yang pastinya menarik. Nanti akan disampaikan melalui IG ini juga. Kami mengundang Bapak Ibu minggu depan boleh berkumpul, bergabung kembali bersama di IG Live gereja kita. Ya, dan kita terus doakan pelayanan Pak Hans, baik itu di STT Trinity Parapat maupun di yayasan apa tadi Pak, saya lupa terus namanya. Yayasan Bahtera Indonesia Cerah. Beach, Bahtera pantai. Beach Indonesia ya, Cerah. ya. Bahtera Indonesia Cerah ya. Kita terus doakan pelayanan beliau dan kawan-kawan ke Kepulauan Talaut ya. Semoga melalui mereka, pelayanan mereka banyak orang Talaut boleh dimenangkan bagi Kristus. Ayo saya pimpin kita di dalam doa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kalau malam ini kami dipertemukan di dalam IG Live ini dan kami boleh membahas satu pokok bahasan yang mungkin terdengar sangat filosofis tapi sangat real terjadi dalam hidup kami, terutama di tengah-tengah kami mengalami pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah apa yang kami perbincangkan bersama boleh menjadi berkat bagi kami semua, menguatkan iman kami pada Tuhan, tidak membuat kami menyalahkan Tuhan, tidak membuat kami hilang iman atau berkurang iman, tapi biarlah kami boleh terus melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik, sebagai Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Di tengah-tengah penderitaan apapun, Tuhan selalu bersama dengan kami, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengalami, telah mengerti penderitaan sebagai manusia. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang pernah mengalami, pernah mengerti tentang penderitaan kami, dan terus-menerus mengerti dan mampu untuk boleh menolong kami, memberi kami kekuatan ketika kami menderita. Ya Tuhan, berkati kami, tolong kami, terus boleh bersandar pada Tuhan, apapun yang masalah yang kami hadapi, kami boleh beriman teguh pada Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Hans Wisang yang boleh melayani kami, Engkau berkati pelayanannya di STT Trinity Parapat maupun di Yayasan Beach, yang melayani orang-orang di Kepulauan Talaut. Tuhan berkati Pak Hans dan rekan-rekan, berkati semua keluarganya, berkati ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan kalau mereka nanti mau melayani dalam bidang warung, ya biarlah mereka boleh memperlengkapi orang-orang di sana dengan baik, dan pelayanan mereka boleh memberkati, meningkatkan gizi masyarakat Talaut maupun juga secara ekonomi. Tuhan, kami berdoa Engkau kira mencukupkan kebutuhannya, Engkau terus kirimkan hamba-hamba yang untuk melayani, mendukung pelayanan mereka, dan kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, dan kiranya terus kami boleh berada dalam belas kasihan Tuhan. Di lain kesempatan kami boleh berkumpul kembali, bersekutu kembali, meskipun secara fisik kami belum bisa bersama, tapi biarlah iman kami, hati kami boleh terus bersama. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semuanya, kami semua, berkati Pak Hans dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Pak Hans, terima kasih sekali lagi Pak Hans. Kali jangan bosan diajak lagi. Oke. Oke lah. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan berpisah. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua.